Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas kesempatannya. Malam ini kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai prinsip-prinsip dan fungsi kesehatan mental yang akan dijelaskan oleh Teh Agita, Teh Ervina, dan Bu Eis, Teh Fuji, dan Bu Winda. Baik, bahasan-bahasan mengenai prinsip dan fungsi kesehatan mental ini adalah next dulu. Can next. Oke. Yang pertama ini prinsip-prinsip kesehatan mental secara umum, dan yang kedua adalah prinsip-prinsip kesehatan mental menurut pandangan modern, dan yang terakhir fungsi-fungsi dari kesehatan mental dan juga implementasinya. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya. Yang pertama adalah prinsip-prinsip kesehatan mental. Nah, prinsip kesehatan mental menurut prinsip kesehatan mental adalah aturan atau standar yang harus diterapkan dalam upaya mencapai dan memelihara kesehatan mental dan penyesuaian yang baik untuk mencegah munculnya kesulitan-kesulitan psikologis atau masalah-masalah psikologis dalam manusia. Ini menurut Alexander Sanders. Nah, prinsip kesehatan mental ini menurut Sanders, yang pertama ada prinsip yang didasarkan oleh hakikat manusia. Nah, prinsip yang didasarkan dari hakikat manusia ini terdapat 11 poin. Yang pertama adalah kesehatan mental dan penyesuaian diri tergantung pada kondisi jasmani yang baik dan integritas organisme. Nah, kondisi kesehatan mental ini dipengaruhi juga oleh kondisi jasmani. Kondisi jasmani yang sehat, fisik yang baik, secara integritas atau kemampuan tubuh yang baik itu dalam berbicara, melihat, dan yang lain-lain, itu akan mempengaruhi kondisi kesehatan mental bagi manusia. Yang kedua adalah untuk memelihara kesehatan mental dan penyesuaian diri. Perilaku individu harus sesuai dengan hakikat kemanusiaannya, yaitu individu yang memiliki moral, intelektual, dan pengetahuan agama, dan kemampuan pengontrolan emosional, dan kemampuan atau kualitas sosialnya yang baik. Maka jika manusia sudah memiliki hakikat tersebut, sudah memiliki pegangan tersebut, maka akan munculnya kesehatan mental di dalam diri manusia, dalam diri individu. Dan selanjutnya adalah kesehatan mental dan penyesuaian diri dapat dicapai melalui integrasi dan kontrol diri. Nah, manusia yang dapat berpikir secara jernih, mengontrol diri, mengatur emosionalnya, dan menyeimbangkan emosionalnya, maka bisa disebut dengan kondisi kesehatan mental yang baik. Dan yang keempat adalah dalam mencapai dan memelihara kesehatan mental dan penyesuaian diri perlu memperluas pengetahuan atau memahami tentang diri sendiri. Manusia yang sehat mentalnya itu ciri-cirinya bisa mengenal dirinya sendiri, apa maunya, apa yang menjadi tujuannya, dan dia mengetahui dan mengakui dari kekurangan-kekurangan yang ada dalam dirinya. Hal tersebut sudah bisa dibilang dia memiliki kesehatan mental yang baik. Dan yang kelima, ada kesehatan mental memerlukan konsep diri atau self-concept, yaitu pengetahuan dan sikap terhadap kondisi fisik dan psikis diri sendiri secara sehat, meliputi menerima diri sendiri ini yaitu dia menerima kekurangan-kekurangan yang dia punya, dan dia juga menerima kelebihan-kelebihan yang dia punya. Bahkan dia
dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dia punya. Terus penghargaan terhadap status diri sendiri secara realistis atau wajar. Dia menghargai apapun yang sudah menjadi dia menghargai dirinya apa adanya gitu. Dia tidak menuntut dirinya untuk menjadi orang lain, tapi dia bersyukur dengan dirinya sendiri. Itu adalah ciri orang yang memiliki mental yang sehat. Jadi dia menerima dirinya sendiri, dia menghargai dirinya sendiri sesuai dengan keadaan apa adanya dirinya, seperti itu. Dan yang keenam, untuk mencapai kesehatan mental dan penyesuaian diri, maka pemahaman diri dan penerimaan diri perlu disertai dengan upaya-upaya perbaikan diri dan perwujudan diri. Meskipun dia mengakui memiliki kekurangan, dia mengetahui kekurangannya, tapi dia memiliki rencana atau dia memiliki suatu konsep untuk bagaimana caranya dia mengatasi, mengcover apa yang menjadi kekurangannya. Dia mempunyai rencana-rencana untuk menjadikan nilai kurangnya itu menjadi nilai yang lebih untuk dia. Dan yang ketujuh ada kestabilan mental dan penyesuaian diri yang dapat dilakukan dengan pengembangan moral dan luhur dalam diri sendiri, seperti rendah hati. Dia memiliki sikap yang rendah hati, memiliki sifat yang jujur, sikap yang adil, terus semangat, dan berhati-hati dalam setiap langkah yang dia buat. Dia memiliki keteguhan hati dan integritas pribadi. Dan yang kedelapan adalah mencapai dan pemeliharaan kesehatan mental dan penyesuaian diri bergantung kepada penanaman dan pengembangan kebiasaan yang baik. Untuk mencapai kesehatan mental atau pemeliharaan kesehatan mental, dia harus memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dia harus memiliki attitude yang baik itu harus dipelihara oleh dia. Terus kebiasaan-kebiasaan baik juga harus dibangun oleh dia, agar dia dengan dia memiliki kebiasaan yang baik, kebiasaan yang negatif, selalu berpikir negatif, berpikir negatif itu akan memunculkan kesehatan yang buruk bagi dia. Sementara dia memiliki kebiasaan yang baik, maka pikiran-pikiran positif juga akan terus muncul di pikirannya dan akhirnya memiliki kesehatan yang sehat. Dan yang kesembilan adalah kestabilan mental dan penyesuaian diri menurut adanya adaptabilitas, yaitu kemampuan melakukan perubahan sesuai dengan keadaan dan kepribadian. Orang yang sehat mentalnya itu fleksibel orangnya, dia bisa mudah beradaptasi di segala kondisi, dia mudah menerima perubahan-perubahan, tidak hanya cenderung diam di suatu tempat, dia hanya diam di zona nyamannya itu cenderung memiliki kesehatan mental yang buruk. Sementara orang yang fleksibel, dia berani keluar dari zona nyaman, bisa menerima perubahan-perubahan di setiap kondisi, dia dapat dikatakan memiliki mental yang sehat. Dan yang ke-10 ada kesehatan mental dan kesehatan mental dan penyesuaian diri memerlukan adanya usaha yang terus-menerus untuk mencapai kematangan dalam berpikir, mengambil keputusan, mengapresiasikan emosi, dan melakukan tindakan. Orang yang sehat mentalnya itu cenderung memiliki kepribadian yang berani mencoba, berani mendobrak gitu kan. Terus selain itu juga dia berani mengambil keputusan, terus berani mengambil tindakan dalam langkah yang dia ambil gitu. Jadi dengan orang-orang yang cenderung berani itu bisa disebut mentalnya sehat. Dia tidak memiliki suatu ketakutan, tapi dia berani mencoba sesuatu.
seperti itu. Dan yang terakhir, kesehatan mental dan penyesuaian dapat dicapai dengan belajar mengatasi konflik dan frustasi serta ketegangan secara efektif. Kembali lagi di poin yang sebelumnya, dengan dia yang memahami kekurangan dia bisa mengatasi suatu ketegangan, atau dia bisa mengatasi sesuatu kondisi yang menurut dia tidak nyaman. Ketika dia tidak nyaman, dia bisa mengatasinya seperti itu. Dia tidak mundur seperti itu. Jadi dia bisa mengatasi frustasi karena dia memiliki sifat yang berani. Dia mengetahui kekurangannya dia jadikan suatu kelebihan baginya, sehingga dia memiliki sifat yang berani seperti itu. Sehingga sesuatu kondisi yang menurut dia tidak nyaman, dia bisa mengatasinya karena dia berani. Sehingga dia bisa mengatasi ketegangan tersebut secara efektif. Mungkin prinsip-prinsip menurut hakikat manusia hanya sebatas 11 poin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Fuji ya? Oleh Bu Is. Mangga Bu Is. Iya, saya. Iya, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Ya, ada ya. Udah ya, saya Istri Biani. Mohon maaf, off-cam takut jaringannya jelek. Baiklah, kita lanjutkan kepada yang poin kedua, yaitu prinsip-prinsip yang didasarkan pada hubungan manusia dengan lingkungan. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu kesehatan mental dan penyesuaian diri tergantung kepada hubungan antara individu yang harmonis. Nah, dalam hal ini terutama dalam kehidupan keluarga. Nah, jadi jika semua konflik dan tekanan yang ada dapat dihindarkan atau dipecahkan, dan bila individu dibesarkan dalam keluarga di mana terdapat keamanan, kenyamanan, cinta, respek, toleransi, dan kehangatan, maka akan tercipta keharmonisan dalam keluarga. Dengan demikian, penyesuaian diri akan menjadi lebih baik jika individu merasakan kehidupannya berarti dalam sebuah keluarga atau keluarga yang harmonis. Karena rasa dekat dengan keluarga adalah salah satu kebutuhan pokok bagi perkembangan jiwa seorang individu. Lingkungan keluarga juga merupakan lahan untuk mengembangkan berbagai kemampuan yang dipelajari melalui permainan, misalnya senda gurau, pengalaman-pengalaman sehari-hari di dalam keluarga. Dan tidak diragukan lagi bahwa dorongan semangat dan persaingan antara anggota keluarga yang dilakukan secara sehat memiliki pengaruh yang penting dalam perkembangan kejiwaan seorang individu. Oleh sebab itu, orang tua sebaiknya jangan menghadapkan individu pada hal-hal yang tidak dimengerti olehnya atau sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan olehnya, sebab hal tersebut memupuk rasa putus asa pada jiwa individu tersebut. Nah, dalam keluarga juga setiap individu akan belajar menjadi tidak egois misalnya, karena individu tersebut diharapkan dapat berbagi dengan anggota keluarga yang lainnya. Kemudian individu akan belajar untuk menghargai hak orang lain dan cara penyesuaian diri dengan anggota keluarga, mulai dari orang tua, kakak, adik, kerabat, maupun asisten rumah tangga misalnya. Nah, kemudian dalam lingkungan keluarga, individu juga akan mempelajari dasar dari cara bergaul dengan orang lain misalnya, yang biasanya terjadi melalui pengamatan terhadap tingkah laku dan reaksi orang lain dalam berbagai keadaan. Nah, interaksi individu dengan keluarga lah
yang akan mendorong individu tersebut mempelajari sejumlah adat atau kebiasaan-kebiasaan dalam makan, minum, berpakaian, cara berjalan, berbicara, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, dalam keluarga masih banyak hal lain yang sangat berperan dalam proses pembentukan kemampuan penyesuaian diri yang sehat. Seperti rasa percaya kepada orang lain atau diri sendiri, pengendalian rasa ketakutan, toleransi, kerjasama, keeratan, kehangatan, dan rasa aman. Karena semua hal tersebut akan berguna bagi masa depannya. Nah, jadi kesimpulannya, keluarga adalah madrasah pertama bagi anak yang akan membentuk anak memiliki mental yang baik dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, kemudian yang kedua yaitu penyesuaian yang baik dan ketenangan batin tergantung kepada kepuasan dalam bekerja. Nah, banyak pekerja sebelum memasuki kantor sudah merasakan ketakutan, tidak ada ketenangan batin misalnya, contohnya seperti deg-degan, jantung berdebar-debar, seperti perasaan diburu-buru, merasa dikejar-kejar oleh target yang harus diselesaikan. Hal tersebut menjadikan individu merasa panik apabila ketika dalam perjalanan sudah dihubungi oleh atasan atau oleh kepala sekolah untuk mengerjakan pekerjaan. Nah, ketenangan batin ini merupakan suatu suasana batin yang dirasakan oleh seseorang selama melakukan pekerjaan. Sedangkan ketenangan batin juga dapat dimaknai sebagai suatu kondisi kebatinan seseorang yang damai, lepas dari masalah, tanpa ada konflik batin, tanpa ada tekanan, yang semuanya akan sangat mempengaruhi kinerja pegawai. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang mempunyai ketenangan batin itu? Orang-orang yang memiliki ketenangan batin itu misalnya tidak mudah panik dalam segala situasi dan kondisi, mempunyai keyakinan diri yang tinggi akan kemampuan mengatasi masalah, kemudian selalu waspada dengan berbagai risiko yang menghantui, dan cepat adaptasi dengan berbagai perubahan kondisi internal dan eksternal. Jadi kepuasan kerja itu merupakan reaksi afeksi emosional terhadap pekerjaan yang menimbulkan perbandingan antara hasil nyata dengan yang diharapkan. Nah, ada seorang ahli yang mengemukakan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu faktor yang ada pada diri pegawai atau faktor pekerjaan. Faktor yang ada pada diri pegawai yaitu kecerdasan IQ, kecakapan khusus, umur, jenis kelamin, kondisi fisik, pendidikan, pengalaman, kepribadian, emosi, cara berpikir, dan sikap bekerja. Jadi apabila seseorang mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan, maka orang tersebut akan memiliki ketenangan batin yang tentram atau tidak merasa cemas. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kesehatan mental dan penyesuaian diri dicapai dengan sikap yang realistis, termasuk penerimaan terhadap kenyataan secara sehat dan objektif. Dalam hal ini ada kaitannya dengan pengenalan diri. Nah, pengenalan diri ini merupakan kemampuan seseorang untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya sehingga dapat melakukan respon yang tepat terhadap tuntutan yang muncul dari dalam maupun dari luar. Pengenalan diri ini merupakan langkah yang sangat diperlukan untuk dapat menjalankan kehidupan secara efektif. Nah, kekuatan-kekuatan yang ada pada diri merupakan aset dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, apabila kekuatan-kekuatan ini tidak disadari, maka kesempatan untuk mengaktualisasikan diri akan hilang. Demikian halnya dengan kelemahan-kelemahan yang ada pada diri seseorang. Nah, kelemahan-kelemahan yang tidak disadari tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga dapat menyusahkan orang lain. Ada orang yang menganggap bahwa dirinya orang terlalu percaya diri sehingga dia merasa lebih mampu, sementara orang lain menganggap bahwa kemampuannya biasa-biasa saja. Nah, selain itu, pengenalan diri adalah salah satu cara untuk membentuk konsep diri. Nah,
konsep diri ini merupakan persepsi seseorang terhadap dirinya sendiri, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun moral. Nah, persepsi tersebut meliputi sesuatu yang dicita-citakan maupun keadaan yang sesungguhnya. Nah, aspek fisik yang dipersepsi ini meliputi penilaian sosial dalam masyarakat. Sementara aspek moral meliputi nilai yang prinsip yang memberi arti dan arah dalam kehidupan seseorang. Nah, konsep diri positif pada akhirnya akan membentuk harga diri yang kuat. Harga diri ini merupakan penilaian tentang keberartian diri dan nilai seseorang yang didasarkan atas proses pembuatan konsep dan pengumpulan informasi tentang diri beserta pengalamannya. Oleh karenanya, orang dengan konsep diri positif akan lebih tepat memberikan nilai keberartian dirinya. Orang dengan harga diri rendah menyebabkan kurang percaya diri, sehingga tidak efektif dalam pergaulan sosial. Merasa baik akan diri, yaitu mempunyai cita-cita diri yang positif, dan harga diri yang tinggi adalah penting, di mana kesuksesan dan kebahagiaan yang sesungguhnya tidak bisa diraih tanpanya. Walaupun demikian, menyukai diri atau memiliki citra diri yang baik bukanlah hal yang mudah untuk didapat. Kenyataannya, sebagian besar orang tidak menyukai diri mereka sendiri, atau paling tidak mereka tidak menyukai sesuatu tentang diri sendiri. Jika mental sehat dicapai, maka individu akan memiliki integrasi, penyesuaian diri, dan identifikasi positif terhadap orang lain. Nah, untuk mencapai penyesuaian diri yang baik, upaya pengenalan terhadap diri sendiri adalah salah satu syarat yang pokok. Pengenalan diri ini menyangkut pemahaman terhadap seluruh kepribadian secara bulat dan utuh yang menyangkut segi-segi fisik dan psikis, seperti pemahaman terhadap keadaan tubuh dan kondisi jasmania, karakter, temperamen, kemampuan, minat, dan sebagainya. Nah, jadi kesadaran untuk mengenal dan memahami diri ini merupakan hal yang penting untuk mencapai kesehatan jiwa. Karena setelah mengenal dan memahami diri, diharapkan individu dapat menerima dirinya seperti kenyataan yang ada. Dan menurut Maslow, penerimaan diri ini merupakan sikap positif terhadap dirinya sendiri. Dia dapat menerima keadaan dirinya secara tenang dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah, kemudian yang selanjutnya, next. Prinsip yang didasarkan pada hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, prinsip yang didasarkan pada hubungan manusia dengan Tuhan ini ada 2 poin ya. Yang pertama, kestabilan mental tercapai dengan perkembangan kesadaran seseorang terhadap sesuatu yang lebih luhur daripada dirinya sendiri, tempat ia bergantung kepadanya atau Tuhan. Nah, semua individu ini mencari hidup yang sejahtera dan bahagia, dan banyak yang mencoba memenuhinya dengan bekerja, bersosial, berkeluarga, dan lain-lain. Namun sebenarnya kesejahteraan hidup dimulai dari jiwa yang sejahtera. Kita perlu memberi perhatian dan memelihara jiwa kita sehingga memiliki kesejahteraan jiwa, yaitu jiwa hidup yang terpelihara dan tertata dengan baik. Ketidaksejahteraan jiwa dimulai ketika kebutuhan manusia yang paling dalam tidak terpenuhi. Dan jalan pertama untuk memenuhinya adalah dengan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, yaitu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta dan sumber kehidupan kita. Namun sayang sekali banyak orang yang jiwanya tidak terpelihara dengan baik, walaupun ia sudah bersungguh-sungguh dalam beriman dan bertakwa kepada Allah. Salah satu cara untuk mencapai jiwa yang sehat adalah dengan penyesuaian diri dan penilaian diri yang positif, yaitu bagaimana seseorang melihat dirinya yang berkaitan erat dengan cara berpikir, cara berperan, dan cara bertindak. Nah, penilaian diri seseorang positif apabila seseorang cenderung menemukan kepuasan dalam hidup, membina hubungan yang erat dan sehat, menetapkan tujuan dan pencapaiannya, menghadapi maju mundurnya kehidupan, mempunyai keyakinan untuk menyelesaikan masalah dengan tetap kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, kesehatan mental dan ketenangan batin atau
equanimity dicapai dengan kegiatan yang tetap dan teratur dalam hubungan manusia dengan Tuhan, seperti melalui sholat 5 waktu, atau kita melaksanakan sholat wajib, sholat qiyamul lail, atau sholat tahajud, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Kemudian berdoa, baca Al-Quran. Nah, maka niscaya batin kita akan merasa tentram. Nah, dari situlah kita akan memperoleh ketenangan batin. Kalau batin kita tenang, maka kesehatan mental kita akan bagus. Nah, demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Teh Ervina. Baik, terima kasih Bu Ui. Selanjutnya akan ada prinsip mental dalam kehidupan modern yang akan disampaikan oleh Teh Fuji. Mangga Teh Fuji. Baik, terima kasih Teh Ervina. Perkenalkan, nama saya Puji Afrilani. Mohon maaf Ibu di on cam. Sekarang kita masuk ke prinsip kesehatan mental dalam kehidupan modern. Perlu diketahui bahwa prinsip dari kesehatan mental dalam sudut pandang kehidupan modern adalah dasar fundamental yang harus ditanam dalam diri individu untuk mencapai kesehatan mental dan terhindar dari gangguan yang mengganggu kesehatan jiwa dalam dirinya. Nah, prinsip mental dalam kehidupan modern ini terbagi menjadi 7 poin. Yang pertama ada sikap yang baik terhadap diri sendiri atau self-image. Hal ini dikarenakan orang yang memiliki self-image memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri. Dia pun dapat mengoptimalkan dirinya sendiri dan menerima pada adanya tentang dirinya sehingga dirinya yakin dalam percaya pada dirinya sendiri. Yang kedua ada keterpaduan atau integritas diri. Hal ini bermakna bahwa diri individu dalam menyeimbangkan kekuatan jiwa pada diri dan kesanggupan dalam mengatasi stres yang dihadapi oleh individu. Yang selanjutnya ada memiliki kemampuan menerima orang lain termasuk mencintai, menghargai, dan menghormati orang tersebut serta melakukan aktivitas sosial dan menyelesaikan diri dengan lingkungan tempat tinggal. Yang selanjutnya ada perwujudan diri. Hal itu juga bermakna bahwa diri individu dapat memahami dirinya dalam kematangan dan melakukan aktualisasi diri dengan meningkatkan motivasi untuk terus semangat hidup. Yang selanjutnya ada berminat dan tugas dan pekerjaan. Setiap individu pasti memiliki minat dan kesukaan dalam suatu hal, sehingga kesukaannya tersebut dapat dia kembangkan dan optimalkan dalam suatu pekerjaan, sehingga dia dapat melakukan pekerjaan tersebut dengan bahagia dan dapat mengelola stres akibat tekanan yang ada. Nah, yang selanjutnya juga ada agama, cita-cita, dan falsafat hidup. Untuk melakukan pembinaan dan pengembangan kesehatan mental dengan membangun karakter dan pokok pikiran agar individu memiliki tujuan dan kehidupan yang terarah dengan nilai agama dan keteguhan mempercayai suatu filsafat hidup. Nah, manusia akan terbantu dalam menentukan arah yang mereka ambil untuk menjalani kehidupan seterusnya. Yang selanjutnya ada pengawasan diri, rasa benar dan tanggung jawab, memberikan batasan kepada diri sendiri untuk mengelola hawa nafsu dan bertindak sesuai dengan akal pikir yang sadar untuk menghindari situasi yang baru. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih banyak Teh Fuji. Selanjutnya, ada fungsi dari kesehatan mental yang akan disampaikan oleh Teh Winda. Mangga Teh Winda. Hatur nuhun Teh Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Insya Allah saya di sini akan memaparkan tentang fungsi kesehatan mental. Pada dasarnya sudah menjadi fitrah manusia bahwa manusia itu menginginkan hidupnya itu bahagia, nyaman, sejahtera, baik dalam individu ataupun ruang lingkup kelompok. Mengenai fungsi mental hygiene bagi kehidupan manusia, ini pun sudah ditelaah dari pengertian mental hygiene sendiri, bahwa pengertian ini memiliki fungsi, yaitu ada 3 fungsi. Fungsi yang pertama itu ada fungsi ada fungsi pencegahan, kemudian ada fungsi perbaikan, dan juga ada fungsi pengembangan. Yang dimana 3 fungsi ini secara umum untuk memelihara dan mengembangkan mental yang sehat, mental illness, yang dimana mentalnya itu sakit gitu kan ya. Nah, sedikit akan dijelaskan tentang pencegahan di sini, bahwa pencegahan ini salah satu cara untuk mencegah terjadinya kesulitan gangguan mental atau yang disebut dengan mental disorder, dan penyesuaian diri atau yang disebut juga dengan self-adjustment, yang mana memiliki fungsi dari prinsip-prinsip yang nantinya itu akan menjamin kepada individu tersebut menjadi mental yang sehat. Seperti halnya physical hygiene, memelihara fisik yang sehat dengan cara beristirahat yang cukup. Kemudian itu pun akan menimbulkan fisik yang sehat pula. Sementara pemuasan kebutuhan psikologis dengan memperoleh kasih sayang dan rasa nyaman. Maka dari itu menjadi salah satu dasar dalam memelihara mental yang sehat. Penerapannya ini bisa dilakukan di rumah ataupun di sekolah, ditunjukkan untuk menjadi sebuah pencegahan gangguan mental. Kemudian yang kedua yaitu perbaikan atau amelioratif, yang merupakan salah satu cara untuk memperbaiki kepribadian serta meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, sehingga gejala yang muncul dari tingkah laku individu dan mekanisme pertahanan dirinya itu dapat terkendali. Ada pengontrolan diri. Nah, oleh karena itu sebetulnya banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan pribadi yang nantinya itu sulit untuk menentukan pola hubungan, menjalin hubungan, dan juga metode-metode pelatihan atau yang disebut disiplin. Yang disebut disiplin yang dapat menjamin perkembangan mental itu menjadi sehat, sehingga selama periode perkembangan individu atau anak pun berkembang dengan baik. Kegagalan anak biasanya mencapai perkembangan psikologisnya sendiri yang mana nampak pada perilakunya, seperti misalkan ada sifat kasar atau agresif, kemudian permusuhan, tidak memiliki pengontrolan diri ya. Kemudian yang terakhir itu ada pengembangan atau yang disebut dengan suportif. Nah, ini fungsinya untuk mengembangkan mental yang sehat sehingga individu ini dapat menghindari atau mencegah kesulitan-kesulitan psikologis yang mungkin bisa dialami oleh individu tersebut.
Nah, fungsinya ini diterapkan sehingga dapat dengan mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh individu secara baik dan kemudian merancang program yang tepat untuk mengembangkan potensi tersebut. Contohnya, implementasi fungsi adalah program pengembangan kesadaran agama yang tadi dijelaskan oleh Bu Louise, kemudian konsep diri yang positif, percaya diri, kompetensi intra dan interpersonal. Jadi, dari 3 ruang lingkup ini, dari prinsip ini, dari pencegahan, perbaikan, juga pengembangan, tentunya itu harus didorong dengan kesehatan fisik dengan cara misalkan perbanyaknya bersyukur, kemudian istirahat yang cukup, kemudian berolahraga, dan bisa juga sebagai perbaikan itu dengan cara kita curhat kepada teman dengan permasalahan-permasalahan yang kita alami. Karena dengan menceritakan itu kita tuh mendapatkan sebuah cara untuk meluapkan ketidaknyamanan di dalam diri kita. Kemudian selain itu juga kan membuat perasaan kita itu lebih baik ya dengan cara kita mengobrol atau curhat dengan teman, misalkan rekan kerja gitu kan ya, ataupun sahabat dari kecil. Kemudian tidak lupa juga memang kita itu harus memiliki asupan nutrisi yang baik secara cukup. Karena dengan mengkonsumsi makanan yang bernutrisi ini bisa memperbaiki kesehatan mental yang terganggu. Kemudian ketika ada sebuah hal yang kurang nyaman di dalam diri kita itu harus bisa mengatakan bahwa situasi, keadaan, dan kondisi yang kita alami itu baik-baik saja. Intinya harus tetap positive thinking. Mungkin itu teman-teman penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk itu saya kembalikan lagi waktunya kepada moderator. Terima kasih banyak Teh Winda. Selanjutnya ada implementasi dari kesehatan mental yang akan dijelaskan oleh Teh Agita. Monggo Teh Agita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agita Yuniar akan menjelaskan mengenai implementasi prinsip-prinsip dan fungsi kesehatan mental dalam bimbingan konseling. Secara garis besar, implementasi prinsip-prinsip dan fungsi kesehatan mental dalam bimbingan konseling itu adalah sebagai acuan bagi pembimbing ataupun juga konselor dalam penyelenggaraan kesehatan mental bagi individu. Bimbingan dan konseling dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan fungsi kesehatan mental tadi untuk mengupayakan bagaimana menata kehidupan mental bagi individu. Nah, contoh-contoh implementasi prinsip-prinsip dan fungsi kesehatan mental dalam bimbingan konseling itu seperti yang pertama ada untuk mengenali diri individu. Tadi udah disebutin kalau misalnya individu yang memiliki kesehatan mental yang baik itu adalah individu yang dapat mengenali dirinya. Dalam bimbingan dan konseling, pemahaman diri juga merupakan hal yang sangat penting untuk lebih mengenali diri kita, untuk mengembangkan potensi diri, mengenali bakat dan minat, menentukan motivasi yang cocok untuk kita juga, memahami kebutuhan-kebutuhan, kemudian juga memahami lingkungan tempat kita tinggal agar kita bisa menyesuaikan diri dengan baik sehingga pada akhirnya kita dapat mengaktualisasikan diri yang akan menghasilkan kepuasan dan kebahagiaan dalam hidup. Kemudian selanjutnya ada menanamkan pola hidup yang benar dan positif. Bimbingan dan konseling memberikan arahan mengenai pola hidup yang benar dan positif sesuai dengan nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pola hidup yang benar dan positif itu sangat penting untuk menentukan perilaku individu yang kemudian dapat mencegah dorongan, keinginan, atau hal-hal yang kita pengen untuk memenuhi kebutuhan yang tidak benar gitu. Sehingga
kita itu dapat bertingkah laku dengan penuh kesadaran. Karena untuk memiliki kesehatan mental yang baik, kita pasti menginginkan ketenangan atau perasaan nyaman gitu, yang terbebas dari perasaan bersalah karena pola hidup kita yang salah tadi juga, kayak takut kena hukum, takut citra diri jadi nggak baik, atau takut juga karena udah melakukan dosa gitu. Jadi dengan pola hidup benar dan positif dapat mengarahkan hidup kita kepada tujuan hidup yang tentunya terlepas dari kecemasan dan ketakutan tadi. Nah, kemudian contoh selanjutnya adalah memaksimalkan tujuan bimbingan dan konseling. Dengan memahami prinsip dan fungsi kesehatan mental, tujuan-tujuan bimbingan dan konseling seperti pemahaman diri, pengembangan, pencegahan, penyaluran, ataupun penyesuaian individu dapat dilaksanakan dengan lebih maksimal. Pelaksanaan bimbingan dan konseling tentunya juga dilakukan dengan memperhatikan kondisi kesehatan mental konselingnya. Jadi tujuan bimbingan konseling seperti misalnya dalam pengembangan nih, jadi guru BK itu dapat membantu memfasilitasi dalam mengembangkan peserta didik untuk mencapai tugas-tugas perkembangan mereka. Nah, itu tuh harus dilakukan juga dengan memperhatikan kesehatan mental peserta didiknya, yang pada akhirnya peserta didik itu tugas perkembangannya dapat tercapai dan tentunya kesehatan mental mereka juga tetap terjaga dengan baik. Nah, mungkin sekian untuk contoh-contoh implementasi prinsip-prinsip dan fungsi kesehatan mental dalam bimbingan dan konseling. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Silakan, Devin. Terima kasih banyak Teh Agita. Mungkin cukup sekian dari pembahasan kita mengenai prinsip dan fungsi kesehatan mental. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau apakah ingin ada yang diskusikan? Baik, jika tidak ada, kami tutup presentasi kita di malam ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah meluangkan waktunya dan bergabung di presentasi dalam diskusi kita hari ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.